Oke, mulai dari saya Stevi, Iva baru Evliani ya. Oke, Yesaya 17. Ucapan ilahi terhadap Damsyik, sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan lama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik, juga sisa-sisa Aram, semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya, dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu, sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur dan pada pagi mencangkokannya, engkau membuatnya berbunga. Namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, tetapi Tuhan mengharbiknya, sehingga mereka lari jauh-jauh, berburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dan dihembuskan angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan, sebelum hari pagi mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampok kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia. Amin. Ayat 2. Yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, pada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang didih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah, anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memacungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung yang buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dengan lalim.
dan Lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, setempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Pasal 19 ayat 1, ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikian firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Air dari sungai Nil akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, sehingga terusan-terusan akan busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelaga dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah persemaian pada sungai Nil akan menjadi kering, ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengadu dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu, demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Versi itu boleh dibaca sekarang ayat yang pasal 19 ayat 10 ya. Mereka yang menenun akan remuk hatinya. Segala pekerja upahan akan bersedih hati. Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasihat Fir'aun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Fir'aun, aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja zaman purbakala? Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Amin. 13. Para pembesar Zoan bertindak tolol, para pembesar Memphis sudah terberdaya, para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil, yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Ayat 16, pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. Amin. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir dan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama Asyur.
Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi. Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan seperti hambaku Yesaya, berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Kita boleh ya. Sekarang. Sudah habis ya? Kebanggaan mereka. Satu lagi, Fis. Ayo. Ayat 6. Oh ya. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Pada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput? Amin, puji Tuhan. Baik ya, jadi dari pasal yang ke-17 sampai pasal yang ke-20 ini, kita kembali belajar bahwa satu lagi hal yang sangat perlu kita ingat adalah Tuhan selalu ingin mendapatkan manusia untuk bisa menyembah Dia. Ya, ini poin dari seluruh Alkitab. Ya kan, dari Kejadian sampai Wahyu ada satu benang merah, yaitu kisah antara Allah dengan manusia. Nah, namun dalam perjalanan hidupnya manusia malah mencari penyembahan yang lain. Bahkan sekarang kita bisa lihat dalam dunia ini begitu banyak agama atau religion, ya. Nah, di pasal yang 17 kita bisa lihat garis besarnya, yaitu penghakiman Tuhan, yaitu meruntuhkan dan meninggalkan Damsyik karena bangsa itu menyerbu Israel. Nah, di sini kita bisa lihat lagi bahwa gimana pun kalau umat Allah ingin supaya datang kepada Tuhan, maka mereka perlu apa? Di ayat yang ke-7 ya. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, yang Maha Kudus sendiri itu adalah Allah Israel. Maka hari ini dalam kehidupan manusia, siapa yang Maha Kudus di dalam hidup kita? Siapa yang menjadi tuntunan atau pandangan kita ketika hidup sebagai manusia? Lanjut sampai pasal 18, pasal 19 ya. Katakan di ayat yang ke-6 dari pasal 18, semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. Ya, jadi pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam. Jangan sampai perlu terjadi suatu huru-hara atau perkara-perkara yang negatif dulu, baru manusia itu kembali menyembahkan kepada Tuhan. Seharusnya kan tiap waktu, tiap saat, hanya Tuhan yang mendapatkan persembahan, hanya Tuhan yang mendapatkan pujian dan junjung tinggi, gitu. Tapi hari ini manusia sama seperti kondisi di kitab Yesaya ini sudah mulai kehilangan sense of belonging ya, kepercayaan kepada Allah. Karena apa? Begitu banyak pembicaraan di luar sana yang membuat manusia akhirnya menjauh daripada Allah. Kemudian kita lihat kembali bagaimana Allah menegur bangsa Israel di pasal 19 sampai 20, yaitu di ayat yang ke-12 dari pasal 19 dikatakan, di manakah orang-orang bijaksanamu, biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Baik, jadi kalau teman-teman tahu, Mesir adalah lambang dari dunia. Mesir adalah lambang dari
bagaimana umat manusia dijajah ya oleh Firaun. Nah, hari ini pun dalam kehidupan dunia semua manusia itu dijajah. Yaitu apa? Kita lihat orang bekerja, orang mesti lembur, ketika sudah pulang dia lelah, tidak bisa ada lagi waktu atau tenaga untuk berjumpa dengan Tuhan, atau yang bersekolah, berkuliah, semua dituntut untuk ini, begini, begini, dan begini. Tapi bagaimana kondisi hati nuraninya? Jadi teman-teman sekalian, semoga kita semua disadarkan bahwa sore ini kita adalah umat yang paling berbahagia. Di dalam kesibukan kita, di tengah-tengah apa yang telah kita alami, kita masih bisa berjumpa dengan perkataannya. Mungkin di luar sana mereka sibuk sendiri. Mereka di luar sana mungkin juga memiliki pekerjaan sendiri. Tapi apakah ada waktu untuk Tuhan? Nah, kita puji Tuhan tiap hari ada waktu 30 menit ya, bisa berjumpa dengan Tuhan. Oke, pasal yang terakhir saya bahas sedikit ya, pasal 20. Katakan ayat yang kelima, maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Jadi hari ini semuanya diruntuhkan ya. Kita lihat pandemi, virus, COVID, semua tidak ada lagi yang bisa dipegang atau disandari kecuali nama Yesus. Ya, jadi semoga kita dari manapun, bagaimanapun kondisi, kita menjadi orang yang bersandar dan melihat kepada Tuhan. Oke, ini penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita akan lanjutkan Filipi pasal 2 ya. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Jika ada pertanyaan silakan saja ya. Filipi nanti kita bahas sama-sama. Kisah kurang 2 ayat ya. 19 dan 20-nya. Filipi 2 ya. Ya. Nah, tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Amin. Baik. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Ayat 24, tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Puji Tuhan. Ya, Amin. jadi yang pembacaan singkat ini semoga kembali juga mengingatkan kita dan menguatkan kita. Sebagaimanapun kondisi hari ini, ya Rasul, ya orang-orang yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu sudah mengalaminya. Ya, jadi di sini kita lihat adalah bagaimana Paulus itu menghormati atau memperhatikan kaum beriman. Hari ini pertanyaannya adalah apakah kita masing-masing sudah menjadi orang yang saling memperhatikan sesama kaum beriman, atau kita menjadi orang yang acuh tak acuh, ya, yang bersekolah kepada teman sekolah, yang berkuliah pada teman kuliah, yang bekerja pada teman kerja. Kita harus memperhatikan semua. Ya, jadi dari ayat 19 dikatakan, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera
mengirimkan Timotius kepadamu ya tadi, supaya tenang juga hatiku karena kabar tentang kamu. Ya. Nah, kamu di sini siapa? Yaitu tadi jemaat di Filipi. Hari ini banyak orang muda, ya, bukan hanya orang muda tapi mayoritas orang mulai kehilangan pengharapan, mulai kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Apakah kita mau mendorong mereka, mengingatkan mereka untuk kembalilah kepada Tuhan? Sederhana saja, kita kirim teks. Hai saudara, sudahkah kamu berdoa? Ya kan? Hai saudara, sudahkah kamu mengalami Tuhan dalam hidupmu hari ini? Nah, sederhana kan? Tapi kita bisa memacu mereka untuk apa? Ya, di ayat yang tadi, di ayat yang 26 dikatakan, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Sekarang banyak orang juga sakit rohani. Ya. Susah berdoa, susah membaca firman, begitu. Waktunya dibilang habis. Wah, sibuk sekali sampai tidak ada waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Bahkan yang mungkin teman-teman kita yang mengalami ekonomi ya, kesulitan sana sini, mereka berkata, oh Tuhan tidak mengasihiku, wah Tuhan meninggalkanku. Teman-teman sekalian, semoga kita menjadi orang yang menguatkan mereka, apa yang kita baca ini ya. Jadi satu kalimat penting dari Filipi pasal 2 ini yang sedang kita baca adalah di ayat yang ke-20 ya. Karena tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya, jadi semoga kita menjadi orang yang sama perasaan seperti Yesus, juga seperti Rasul Paulus bagaimana dia mengasihi jemaat di Filipi. Oke, jadi ini hubungan antara Yesaya dan Filipi adalah banyak orang meninggalkan Tuhan, tapi siapa yang mau berdiri bagi Tuhan? Amin. Ini penjelasan dari saya. Apakah ada yang mau menambahkan? Saya bertanya, dipersilahkan. Oke, mungkin dari saya, mau tambahkan apa yang saya dapat dari bacaan di kitab Yesaya dengan Filipi. Mungkin kalau dari kesimpulan saya yang saya dapat di sini, itu bisa dikatakan ada di ayat 21 ya, Filipi pasal 2 ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus, Yesus. Yang tadi saya baca dari Yesaya itu kayak mereka bangsa Mesir, mereka yang dulu tuh, yang mereka menyembah berhala, kepentingan mereka berhala. Sekarang kalau kita bawa ke konteksnya kita sekarang anak-anak muda atau orang-orang muda sekarang, apa kepentingan kita? Mungkin yang saya lihat sekarang kepentingan kita karir, kepentingan kita bagaimana menjadi seorang gadis yang cantik, sehat, ataupun seorang pria yang sehat, dan lain sebagainya. Itu kepentingan kita sekarang, yang kita harus akui kalau itu memang kita sangat-sangat sering sekali prioritaskan itu. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita siapa prioritas kita, apa kepentingan kita hari ini gitu. Ya, betul. Itu yang saya rasa saya diberkati, ditegur begitu. Jadi mari saya mengajak kita semua untuk taruh Tuhan nomor 1, jadi the center of everything, the priority, dia yang segala-galanya lah. Biar setelah itu nanti dia yang kerjakan. Kita butuh apa, bukan kita mau apa, tapi kita butuh apa gitu. Terima kasih. You got the point, brother. Kamu, saudara Stevi dapat ininya ya, core-nya ya, intinya. Puji Tuhan. Baik. Ada lagi yang mau bersaksi? Silakan. Oke. Mungkin nanti kapan-kapan ya bisa lagi sharing kalau mau nikmati apa gitu. Tidak usah malu-malu ya. Karena kan kita sudah sering ketemu ini ya secara virtual begini ya.